Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoiria Fatmawati dengan NIM 12207193017, nomor absen 16 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Etika Manajemen Kewirausahaan sebagai tugas ujian tengah semester. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah mengenai konsep manajemen. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen? Nah, manajemen adalah sistem yang mengelola dan mengontrol suatu kegiatan melalui sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen sendiri memiliki fungsi yang biasa disebut dengan POAC, yaitu planning, organizing, actuating, and controlling. Nah, planning atau perencanaan yaitu proses yang menjelaskan tentang tujuan dari organisasi, membuat strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Fungsi ini sangat penting karena merupakan tahap pertama dalam mengawali setiap aktivitas pada sebuah pekerjaan dalam organisasi untuk menentukan arah dan tujuan organisasi ke depannya. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, yaitu proses kegiatan penyusunan atau alokasi sumber daya organisasi dalam bentuk desain atau struktur organisasi sesuai dengan tujuan perusahaan yang tertuang di dalam visi dan misi perusahaan, sumber daya organisasi, dan lingkungan perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu actuating atau pelaksanaan, di mana proses implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan yang telah sebelumnya disusun, baik pada level manajerial maupun level operasional dalam rangka mencapai tujuan, yaitu visi dan misi organisasi itu sendiri. Yang keempat atau yang terakhir yaitu controlling, yaitu kontrol atau evaluasi, yang merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan kontrol dan evaluasi terhadap kinerja organisasi. Manajemen dapat dijadikan sebagai ilmu karena manajemen bisa dipelajari dan diajarkan kepada orang lain, asalkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, tersusun secara sistematis dan juga teratur. Artinya, manajemen mempunyai suatu rangkaian proses aktivitas yang berhubungan dengan satu dan lainnya. Nah, kegiatan tersebut dimulai dari menetapkan tujuan hingga tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian beberapa ahli mengklasifikasikan ilmu manajemen menjadi beberapa kegiatan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atau pengendalian. Kemudian yang kedua adalah objektif dan rasional, sehingga dapat dipelajari, di mana yang jadi objek manajemen di sini adalah manusia. Dan dalam hal ini cara memanfaatkan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tujuan di sini adalah untuk bidang kegiatannya seperti bidang keuangan, bidang pemasaran, bidang perkantoran, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu menggunakan metode ilmiah, contohnya dengan menggunakan metode deduksi dan juga induksi. Metode deduksi yaitu metode yang bersifat rasional, sementara yang induksi yaitu bersifat empirik. Yang keempat, mempunyai prinsip-prinsip tertentu, dan yang terakhir dapat dijadikan suatu teori. Manajemen pada awalnya berawal dari praktik dalam pengelolaan suatu organisasi atau perusahaan. Nah, manajemen juga dapat dijadikan sebagai seni, di mana kepemimpinan memerlukan karisma, stabilitas, kewibawaan, kejujuran, kemampuan menjalin hubungan antara manusia untuk dapat menggerakkan orang lain guna untuk mencapai tujuan organisasi, yang semuanya itu banyak ditentukan oleh bakat seseorang.
Nah, selain itu, manajemen juga dapat dijadikan sebagai profesi. Nah, di sini ada 3 hal yang melandasi bahwa manajemen dapat dijadikan sebagai profesi. Yang pertama, yaitu sudah dijelaskan bahwa manajemen adalah suatu ilmu yang sudah tidak dapat diragukan lagi karena sudah dipelajari. Dikembangkan melalui lembaga pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh pengetahuan khusus yang dibutuhkan kecakapan untuk mempergunakan kemampuan manajer yang kompeten. Yang kedua, yaitu memiliki pengetahuan khusus dan kecakapan yang dibutuhkan. Nah, manajemen dipakai untuk memerintah, membimbing, dan juga menasehati. Yang ketiga, manajemen berarti memajukan tiap pekerjaan sedemikian hingga ia berhasil mencapai kedudukan tertinggi untuk kecakapannya. Selanjutnya, manajemen sebagai proses yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber lain untuk mencapai tujuan. Kemudian mengenai konsep etika. Seperti yang kita telah ketahui bahwa etika yaitu ilmu yang mempelajari tentang seperangkat aturan yang menentukan pada perilaku benar dan juga salah, baik dan buruknya manusia yang berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari individu ke individu lain atau dari satu generasi ke generasi lain. Nah, dalam Islam sendiri, etika atau moral disebut dengan akhlak, yang dalam Al-Quran disebut dengan khuluq atau yang artinya budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Di mana disebutkan di Al-Quran dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Nah, aturan beretika di dalam Islam dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu wajib atau keharusan, sunnah atau dianjurkan, mubah atau boleh, makruh atau tidak disukai, dan haram atau dilarang. Etika berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan orientasi kritis, untuk menunjukkan suatu keterampilan intelektual dan untuk orientasi. Sedangkan manfaat dari etika yaitu dapat menolong suatu pendirian dalam beragam suatu pandangan dan moral, dapat membedakan mana yang tidak boleh dirubah dan mana yang boleh dirubah, dapat menyelesaikan masalah-masalah moralitas ataupun suatu sosial lainnya, dapat menggunakan suatu nalar sebagai dasar pijak bukan dengan suatu perasaan yang bikin merugikan banyak orang, dan dapat menyelidiki suatu masalah sampai ke akar-akarnya, bukan karena sekedar ingin tahu tanpa memperdulikannya. Kemudian tujuan dari etika adalah untuk menciptakan nilai moral yang baik. Etika harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh setiap manusia sebagai modal utama moralitas pada kehidupan di masyarakat. Nah, etika yang baik itu mencerminkan perilaku yang baik dan juga sebaliknya. Kode etik etika adalah nilai-nilai atau norma yang biasanya secara tegas tertulis untuk mengatur apa yang benar dan apa yang baik untuk menjadi pedoman wirausahawan dalam bertingkah laku dan juga bertindak. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu etika kewirausahaan? Nah, etika yaitu sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha. Sedangkan etika kewirausahaan yaitu cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis atau berwirausaha yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat yang sesuai dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti udah pernah menjalankan sebuah bisnis karena bisnis sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di telinga masyarakat. Nah, mulai dari masyarakat pedesaan hingga perkotaan. Sebelum menjalankan bisnis, tentu harus mengetahui terlebih dahulu etika dalam berbisnis atau berwirausaha, yang merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu. Berikut yang dapat diterapkan yaitu kejujuran, integritas, menepati janji, akuntabel, loyalitas, peduli, memiliki jiwa kepemimpinan, dan juga patuh hukum. Nah, kemudian untuk konsep kewirausahaan dan tujuan kewirausahaan dalam Islam. Kewirausahaan adalah bagian integral dalam agama Islam. Berdasarkan fitrahnya, wirausahawan muslim adalah khalifah dan memiliki tanggung jawab membangun kesejahteraan dan membangun bisnis itu sebagai ibadah. Motivasi sukses dalam Islam tidak hanya diukur dari hasil akhirnya, namun juga dari cara dan alat-alat yang digunakan untuk mencapainya. Aktivitas bisnis adalah bagian dari ibadah dan Islam mendorong umatnya untuk berbisnis. Kewirausahaan Islami harus bergerak di dalam kerangka sistem ekonomi Islam dan berperan sebagai kendaraan menuju penerimaan dunia atas sistem ekonomi Islam. Etika kewirausahaan didasarkan oleh contoh-contoh Nabi Muhammad SAW berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Kemudian tujuan kewirausahaan Islam yaitu meningkatkan ekonomi masyarakat dan secara umum meningkatkan harkat dan martabat pribadi wirausahawan serta bangsa dan juga negara. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan akan semakin banyak warga negara khususnya Indonesia dalam terjun ke dunia usaha. Namun perlu diperhatikan dalam berusaha harus mengedepankan kejujuran sehingga apa yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, dan juga tidak lupa bahwa didasarkan dengan agama Islam. Mengenai sifat-sifat dan karakteristik wirausaha sukses. Sifat-sifat wirausaha sukses diantaranya yaitu 1. Keyakinan, kemandirian, dan juga optimisme. 2. Kebutuhan akan prestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan juga ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif. 3. Memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka pada tantangan. Yang keempat, berjiwa pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain dan suka terhadap saran atau kritik yang membangun. Yang kelima, memiliki inovasi dan kreativitas yang tinggi, fleksibel, serba bisa, dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Yang keenam, persepsi dan memiliki cara pandang atau cara pikir yang berorientasi pada masa depan. Kemudian yang terakhir yaitu mengutamakan kejujuran dalam bekerja dan tekun dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian untuk karakteristik wirausaha sukses itu ada 4, yaitu 1. Hasrat yang kuat terhadap bisnis. Yang kedua, fokus pada produk dan juga pelanggan. Yang ketiga, keuletan meskipun mendapatkan atau menghadapi kegagalan. Dan yang terakhir adalah kepandaian dalam eksekusi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.